Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Bapak Diki Muhammad Haidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang filum Arthropoda Part 2 atau subfilum Hexapoda. Ada pula anggotanya, yaitu diantaranya Lili Susanti, NPM 1921540020, Juwita Kurnia Rahayu 1921540045, Nurul Hidayah 1921540047, dan saya sendiri Neng Nur Hamidah 1921540048. Ada pula pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua ciri utama, yang ketiga struktur tubuh, yang keempat fisiologi, yang kelima metamorfosis dan habitat, yang keenam yaitu klasifikasi, yang ketujuh penelitian terkini, dan yang terakhir peranan. Yang pertama, pengertian yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Hidayah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hexapoda. Hexapoda disebut juga dengan insekta atau serangga. Hexapoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu hexa yang berarti 6 dan podos yang berarti kaki. Hexapoda adalah hewan yang berkaki 6 atau 3 pasang. Yang selanjutnya yaitu ciri utama hexapoda. Ciri utama hexapoda yaitu tubuh dengan 3 bagian yang jelas, yaitu kepala atau kaput, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Di kepala terdapat sepasang antena, biasanya itu jarang yang tidak mempunyai antena. Di kepala terdapat sepasang mandibula dan maksila. Di kepala terdapat sebuah hipofaring dan labium. Di bagian toraks atau dada terdapat 3 pasang tungkai atau kaki. Nah, satu pasangnya itu berada di masing-masing ruas toraks atau dada tersebut. Nah, biasanya sejumlah serangga ada yang tidak bertungkai, dan beberapa larva memiliki tambahan serupa dengan tungkai atau kaki seperti proleg pada ruas-ruas perut. Di bagian posterior abdomen terdapat lubang kelamin. Nah, biasanya jarang terdapat 2 lubang kelamin. Struktur tubuh hexapoda. Struktur hexapoda itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada dada atau toraks, yang ketiga ada perut atau abdomen. Pada bagian kepala atau kaput terdapat sepasang antena, sepasang mata majemuk, dan kadang-kadang juga ditemukan mata tunggal atau oseli, serta juga ada mulut. Tipe-tipe mulut pada hexapoda itu ada tipe pengunyah, contohnya belalang, tipe serangga pengisap dan penjilat, contohnya lebah, tipe yang pengisap, contohnya kupu-kupu, dan tipe serangga pengisap penusuk, contohnya pada nyamuk. Pada dada terdiri dari 3 segmen atau ruas yang terlihat jelas, yaitu protoraks, bagian depan, mesotoraks, bagian tengah, dan metatoraks, bagian belakang. Pada setiap segmen yaitu terdapat sepasang kaki. Nah, pada sayapnya itu terdapat pada bagian mesotoraks dan metatoraks. Tubuh hexapoda diperkuat dengan rangka luar dari eksoskelet dan kitin. Perut atau abdomen. Pada perut hexapoda ada 11 segmen. Pada masa embrio, segmen ditemukan lengkap. Tetapi pada bentuk dewasa, segmen di bagian posterior menjadi alat reproduksi. Abdomen dalam bentuk dewasa tidak berkaki, tetapi pada masa larva ada berupa tambahan seperti kaki, yaitu proleg.
Pada abdomen terdapat spirakel. Nah, spirakel ini yaitu lubang pernafasan menuju tabung trakea. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul Hidayah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang fisiologi yang akan dibawakan oleh Saudari Juwita Kurnia Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai fisiologi hexapoda. Yang pertama yaitu ada sistem gerak hexapoda. Nah, hexapoda ini ada yang bergerak menggunakan mekanisme penerbangan. Nah, mekanisme penerbangan pada serangga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanisme penerbangan langsung atau sinkron, di mana otot-otot yang bekerja pada pangkal sayap akan berkontraksi untuk menghasilkan gaya dorong ke bawah, dan otot-otot yang menempel secara dorsal dan pena pada eksoskeleton akan berkontraksi untuk menghasilkan dorongan ke atas. Yang selanjutnya ada mekanisme terbang tidak langsung atau asinkron, di mana otot berperan mengubah bentuk eksoskeleton untuk memungkinkan sayap bergerak ke atas dan ke bawah. Otot dorsoventral akan menarik eksoskeleton punggung ke bawah untuk menghasilkan dorongan sayap ke atas. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, ada gambar A, yang merupakan pengaturan otot untuk mekanisme penerbangan langsung, di mana otot yang bertanggung jawab atas gaya downstroke pada touch di pangkal sayap. Pada gambar B, pengaturan otot untuk mekanisme penerbangan tidak langsung, di mana otot mengubah bentuk dada yang menyebabkan sayap bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Bagian yang berperan dalam sistem pencernaan ini yaitu yang pertama ada labrum atau bibir atas, berfungsi sebagai alat indera. Yang kedua ada mandibular, berfungsi untuk mengunyah. Kemudian ada maksile, berfungsi untuk memotong dan memiliki kelenjar sensorik. Selanjutnya ada labium atau bibir bawah, dia bersifat sensorik. Saluran pencernaan seperti pada arthropoda ini terdiri dari pterogut, midgut, dan hindgut. Nah, pterogut akan membentuk faring, sistem pernapasan bagian bawah, esofagus, lambung sebagian duodenum, hati dan sistem biliar, serta pankreas. Midgut membentuk usus halus, sebagian duodenum, sacrum, appendix, kolon ascendens sampai pertengahan kolon transversum. Sedangkan hindgut akan meluas dari midgut hingga ke membrana kloaka. Saluran tersebut dapat mengalami pembesaran yang bertujuan untuk menyimpan makanan, dan divertikula mampu mengeluarkan enzim. Selanjutnya ada sistem respirasi. Oksigen akan berdifusi dari trakea ke jaringan tubuh dan tidak digantikan oleh CO2. Terdapat vakum yang mampu menarik lebih banyak udara ke dalam spirakel. Nah, proses ini disebut dengan pengisafan pasif. Secara berkala, ion bikarbonat yang terserap akan diubah kembali menjadi CO2. Ada juga serangga lain yang mengkontraksi otot perut dengan cara pumplical untuk memindahkan udara masuk dan keluar dari sistem trakea. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah tidak digunakan untuk mengangkut oksigen. Sistem sirkulasi serangga ini tidak memiliki pembuluh darah atau arteri, namun terdiri dari tabung-tabung dorsal yang memompa secara peristaltik. Jantung memompa hemolimpa menuju hemosul, kemudian akan diedarkan dan kembali lagi ke jantung. Hemolimpa ini tidak berwarna dan tidak mengandung pigmen respirasi, tetapi hanya digunakan untuk transportasi nutrisi dan zat sisa. Selanjutnya ada temperatur. Serangga akan menghangatkan diri dengan berjemur di bawah sinar matahari atau beristirahat di permukaan yang hangat.
Karena mereka menggunakan sumber panas dari luar untuk mengatur suhu tubuhnya, serangga dianggap ektoterm. Serangga seperti ngengat, lebah, dan kumbang dapat menghasilkan panas dengan kontraksi otot terbang yang cepat. Proses ini disebut dengan termogenesis menggigil. Serangga juga mampu mendinginkan diri dengan mencari kesejukan dan habitat yang lembab. Lebah madu dapat mendinginkan sarang dengan mengepakkan sayap pada pintu masuk sarang, sehingga sirkulasi udara di luar akan menjadi dingin. Selanjutnya ada sistem saraf. Serangga memiliki sistem saraf tangga tali yang memanjang di kiri kanan tubuhnya. Pada kepala terdapat simpul saraf yang disebut ganglion otak. Nah, ganglion ini merupakan kumpulan saraf. Ganglion otak berhubungan dengan antena yang berfungsi sebagai indera pembau dan perasa, serta maksila sebagai indera pengecap. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem ekskresi. Struktur utama sistem ekskresi pada serangga adalah tubulus malpighian dan rektum. Tubulus malpighian membuang limbah nitrogen dari hemosul. Berbagai ion secara aktif akan diangkut melintasi membran luar tubulus. Air akan mengikuti ion-ion ini ke dalam tubulus dan membawa asam amino, gula, dan beberapa limbah nitrogen secara pasif. Beberapa air, ion, dan senyawa organik akan diserap kembali di bagian basal tubulus malpighi dan usus belakang. Sisanya akan diserap kembali di rektum. Nah, produk akhir dari metabolisme ini akan bergerak ke usus belakang dan disekresikan melalui anus. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada insekta terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem reproduksi seksual, yaitu dengan pembuahan telur. Nah, golongan insekta ini umumnya berkembang biak dengan seksual, dan fertilisasi terjadi secara internal. Serangga akan menarik lawan jenis dengan berbagai macam cara, seperti dengan warna, yaitu pada kupu-kupu, suara pada jangkrik, atau dengan bau dengan ngengat. Nah, sperma dari serangga jantan dapat langsung membuahi telur, tetapi dapat juga disimpan pada struktur internal betina yang bernama spermatheca. Sperma yang tersimpan di dalamnya dapat membuahi lebih dari satu rangkaian telur. Kemudian secara aseksualnya yaitu disebut dengan partenogenesis. Nah, partogenesis ini adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Misalnya pada famili Apidae, Hemiptera, dan famili-famili dari subordo Apocrita atau Hymenoptera. Hampir semua serangga adalah biseksual, artinya organ reproduksinya jantan dan betina masing-masing terdapat pada individu yang berbeda. Ada juga serangga yang hermaprodit, yaitu organ jantan dan betinanya terdapat pada satu individu. Contohnya yaitu kutub putih atau Icaria purcasi dan beberapa jenis kerabatnya. Metamorfosis dan habitat. Sebelum membahas mengenai perkembangan serangga secara metamorfosisnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu yang dinamakan dengan metamorfosis. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, yakni Greek. Meta artinya di antara, sekitar, atau setelah. Morph artinya bentuk, osis artinya bagian dari. Jadi secara sederhana, metamorfosis ialah proses biologis yang menandai perkembangan pada hewan, di mana suatu proses tersebut melibatkan perubahan penampilan secara fisik maupun struktur organ setelah fase kelahiran ataupun penetasan. Pola perkembangan serangga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, metamorfosis ametabolos. Nah, golongan serangga ini sejak menetas bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak bermetamorfosis, hanya saja ukurannya yang bertambah besar. Contohnya pada ordo Tisanura, yaitu kutu buku, reget atau ngenget, dan ordo Collembola, misalnya ekor bunting. Tahapannya bisa dilihat pada gambar. Nah, pada awal telur menetas,
sampai ke dewasa tidak ada yang berubah, hanya saja ukurannya yang berbeda. Selanjutnya ada metamorfosis bertingkat atau disebut dengan paurometabolos. Serangga yang tergolong paurometabola ini mengalami perubahan secara bertahap. Setiap pergantian kulit, ukuran tubuhnya akan bertambah besar. Bahkan sayap akan tumbuh secara bertahap. Makin lama makin besar dan akhirnya akan menyerupai sayap serangga dewasa. Tahapan dari metamorfosis paurometabola ini yaitu dari telur kemudian akan berubah menjadi nimpa dan akan berakhir pada bentuk dewasa. Metamorfosis yang selanjutnya adalah metamorfosis hemimetabolos atau yang biasa disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis ini melewati 2 tahapan, yakni dari telur menjadi nimpa, kemudian akan menjadi hewan dewasa. Contohnya yaitu pada capung. Nah, tahapannya yaitu yang pertama ada tahapan telur, di mana capung ini awalnya akan berterbangan di udara untuk melakukan perkawinan. Setelah cukup lama, maka betina akan berhasil bertelur. Biasanya mereka akan menempelkan telur-telurnya di batas permukaan tanaman yang dekat dengan air. Selanjutnya yaitu ada tahapan nimpa. Setelah telur capung menetas, nimpa akan keluar dari cangkang telur untuk kemudian masuk ke dalam dasar perairan yang dangkal. Nimpa capung ini tergolong karnivor karena memakan semua mikroorganisme perairan. Di dalam perairan, nimpa akan terus tumbuh dan berkembang. Ia mengalami 8 sampai dengan 12 ganti kulit atau ekdisis. Nah, nimpa adalah bagian yang paling banyak menghabiskan waktu. Stadium nimpa ini bisa menghabiskan waktu antara 4 minggu sampai dengan 4 tahun. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir adalah tahapan imago atau capung dewasa. Setelah melewati fase nimpa, metamorfosis capung ini dilanjutkan dengan stadium imago. Nimpa capung yang sebelumnya berada di dasar perairan secara perlahan akan merayap keluar melalui ranting dedaunan tumbuhan air. Kemudian imago akan keluar dengan melepaskan kulit terakhirnya dari nimpa yang disebut exuvia. Pada fase peralihan dari nimpa ke imago ini, kondisi capung sangat lemah. Nah, nimpa pada serangga golongan ini mengalami beberapa modifikasi, seperti adanya insang trakea, tungkai untuk merangkak dan menggali, tubuh harus dapat berenang, alat mulut harus dapat mengambil makanan di dalam air, dan lain sebagainya. Habitat nimpa berbeda dengan habitat imago. Nimpa tergolong serangga akuatik atau hidup di dalam air, sedangkan imagonya adalah serangga aerial. Selanjutnya yaitu ada metamorfosis holometabola atau biasa dikenal dengan metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna ini yaitu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi imago. Serangga muda yang mengalami perkembangan holometabola disebut larva. Bentuk larva amat berbeda dengan imago. Jenis makanan, perilaku, dan habitatnya pun biasanya berbeda dengan imago. Sebelum menjadi imago, larva akan berkepompong terlebih dahulu. Perubahan bentuk luar dan dalam terjadi dalam tingkat pupa. Sayap akan berkembang secara internal. Contoh serangga yang mengalami perkembangan holometabola antara lain ordo Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, dan Hymenoptera. Habitat hidup serangga. Serangga hampir ada di seluruh bagian bumi. Serangga bisa hidup di tanah, darat, udara, air tawar, bahkan ada juga yang parasit. Populasi serangga ada juga yang di padang pasir, hutan, dan sebagainya. Habitatnya berada di kolam, sungai, lahan basah, danau, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Juwita Kurnia Rahayu yang telah menyampaikan materinya.
Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi yang akan dibawakan oleh Saudari Lili Susanti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi. Dari hierarki taksonomi ini dapat kita lihat bahwa Hexapoda merupakan salah satu subfilum dari filum Arthropoda. Hexapoda itu sendiri terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Entognatha dan kelas Insecta. Klasifikasi subfilum Hexapoda yang pertama yaitu kelas Entognatha. Merupakan kelas Arthropodata bersayap, mulut menyolok, yang artinya mereka tertarik ke dalam kepala. Di antaranya ada ordo Colembola, memiliki ciri khas yaitu mempunyai kolopor atau bagian yang mirip tabung yang terdapat pada bagian ventral di sisi pertama segmen abdomen. Contohnya Orcella cincta atau yang sering disebut ekor pegas. Yang kedua ada ordo Protura, merupakan kelompok hewan seperti serangga kecil yang berukuran kurang dari 2 mm, tidak memiliki sayap dan antena, serta tidak memiliki pigmen warna. Contohnya Acerentomon. Selanjutnya ada ordo Diplura, merupakan kelompok hewan seperti serangga yang memiliki organ tubuh tambahan seperti ekor yang bercabang 2. Hewan ini juga disebut ekor tanduk bercabang 2. Contohnya Campodea staphylinus. Selanjutnya ada kelas Insecta. Memiliki ciri-ciri yaitu eksoskeleton berkitin. Bagian tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Memiliki 3 pasang kaki, mata majemuk, dan memiliki sepasang antena. Insekta itu sendiri lebih dikenal oleh kita berupa serangga. Ordonya itu terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Exopterygota, merupakan bagian dari serangga di mana dalam perkembangan dari muda menuju dewasanya tanpa melalui tahap kepompong. Contohnya Hybrida blaberus. Kemudian ada ordo Ephemeroptera, merupakan ordo dari serangga yang hidup di ekosistem air tawar, memiliki ekor yang cukup panjang dan sayap tanpa kemampuan melipat. Contohnya lalat capung atau Atenella attenuata. Selanjutnya ada ordo Odonata, merupakan spesies yang sangat umum dan terkenal seperti capung. Contohnya spesies Hemicordulia tau. Kemudian ada ordo Phasmida atau sering disebut Phasmatodea, merupakan ordo dari serangga noktural yang dapat ditemukan di ekosistem tropis. Serangga yang termasuk ordo ini memiliki bentuk yang bervariasi. Beberapa spesies ada yang bentuknya mirip daun atau stik, merupakan serangga herbivora, contohnya Pilium giganteum. Kemudian ada ordo Orthoptera, merupakan suatu ordo serangga atau insekta yang kebanyakan mampu mengeluarkan bunyi dengan cara menggesekkan sayapnya satu sama lain atau dengan kaki belakang. Contohnya Patanga japonica. Selanjutnya ada ordo Mantodea. Ordo ini merujuk ke belalang sembah atau mantids. Contohnya Arsimantis latistilla. Ordo selanjutnya ada ordo Blattaria atau Blattodea, merupakan ordo dari kecoa dan sejenisnya. Contohnya Parcoblatta virginica. Kemudian ada ordo Isoptera, contohnya rayap berupa spesies Scoptothermes. Kemudian ada ordo Dermaptera, merupakan ordo serangga kecil yang dikenal dengan nama earwigs atau gunting karena struktur yang terletak di ujung tubuh hewan tersebut menyerupai gunting. Contohnya Porficula auricularia.
Selanjutnya ada ordo Pteraptera, merupakan ektoparasit tak bersayap yang sering kita kenal sebagai kutu. Contohnya spesies Pediculus humanus. Selanjutnya, ordo Hemiptera merupakan ordo dari serangga yang juga dikenal sebagai kepik sejati. Memiliki ciri-ciri khusus seperti mulut berbentuk jarum dan tidak mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya, Palomena prasina. Selanjutnya ada ordo Homoptera, merupakan ordo yang ciri-cirinya memiliki mulut penghisap. Contohnya kutu daun atau Acritospom pisum. Selanjutnya ada ordo Thysanoptera atau yang sering dikenal dengan istilah thrips, merupakan ordo serangga yang memiliki sekitar 5.800 spesies, memiliki bentuk tubuh cerutu yang khas, berkisar dari 0,5 sampai 4 mm ukurannya. Contohnya Haplothrips cipendrai. Kemudian ada ordo Neuroptera, merupakan salah satu ordo serangga tertua yang bermetamorfosis sempurna, memiliki sayap yang berwarna sehingga mampu menarik perhatian. Contohnya Chrysopaperla. Selanjutnya ada ordo Coleoptera, merupakan ordo dari golongan kumbang dan kepik. Contohnya Megasoma sp. Setelah itu ada ordo Trichoptera, merupakan kelompok serangga akuatik ketika masih dalam bentuk larva dan akan menjadi terestrial ketika sudah dewasa. Contohnya Limnephilis invernalis. Kemudian ada ordo Lepidoptera, merupakan ordo serangga yang mencakup ngengat dan kupu-kupu, merupakan salah satu ordo serangga yang paling luas dan banyak dikenal di dunia. Contohnya kupu-kupu spesies Danaus plexippus. Selanjutnya ada ordo Diptera, merupakan ordo dari nyamuk, lalat, dan kerabatnya, termasuk serangga yang bermetamorfosis sempurna. Contohnya lalat rumah atau Musca domestica. Ordo selanjutnya dari subfilum Hexapoda adalah ordo Siponaptera. Ordo Siponaptera merupakan ordo serangga Holometabolous yang bersifat ektoparasit. Contohnya Stenocephalides felis. Selanjutnya ada ordo Hymenoptera, merupakan ordo serangga yang terdiri dari tawon, lebah, dan semut, ditandai oleh kehadiran dua pasang sayap membran. Contohnya Spec pennsylvanicus. Yang terakhir ada ordo Tisanura, nama ordo serangga yang sekarang sudah tidak termasuk kelas insekta. Nama saat ini adalah Zygentoma yang meliputi gegat. Ordo ini dikenal memiliki ekor panjang. Contohnya Stenocephalides felis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lilis Susanti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang penelitian terkini yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terkini Hexapoda. Penelitian terkini Hexapoda diantaranya yang pertama, sebagai bioindika kualitas air sungai. Sungai merupakan habitat alami makrobentik, salah satunya adalah larva insekta akuatik. Larva insekta akuatik dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran perairan karena dapat merespon perubahan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur komunitas larva insekta akuatik sebagai bioindikator. Kemudian yang kedua, pengendalian hayati dan konservasi serangga untuk pembangunan Indonesia hijau. Kemudian, keanekaragaman serangga permukaan tanah dapat pada lahan gambut
bekas kebakaran dan hutan lindung di Desa Kasang Padang. Sedikit tambahan mengenai penelitian terkini, yaitu keanekaragaman serangga noktural di kawasan penyangga ekosistem hutan lindung Leung Agen Iboi, yang bertujuan untuk mengamati serangga yang beraktivitas pada malam hari. Kurang lebih 1 juta spesies serangga telah dideskripsikan atau dikenal dengan ilmu pengetahuan. Dan hal ini merupakan petunjuk bahwa serangga merupakan makhluk hidup yang mendominasi bumi. Diperkirakan masih ada 10 juta spesies serangga yang belum dideskripsikan. Dan materi yang terakhir yaitu tentang peranan. Peranan heksapoda diantaranya ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Heksapoda yang menguntungkan diantaranya heksapoda yang menguntungkan terutama dari golongan kupu-kupu dan juga lebah sangat bermanfaat sekali bagi petani karena bisa membantu dalam proses penyebukan buah. Kemudian bisa menghasilkan madu, contohnya pada lebah madu. Dan yang terakhir di dalam bidang industri kupu-kupu, ulat sutra yang membuat kepompong bisa menghasilkan ulat sutra. Kemudian heksapoda yang merugikan diantaranya bisa merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, contohnya belalang dan ular. Kemudian bisa merusak bahan bangunan, contohnya kumbang kayu dan rayap. Dan yang terakhir bisa menularkan beberapa macam penyakit, contohnya lalat, tikus, dan juga kecoa. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau materi yang kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.